Marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa dan kita mendengarkan lagu pembukaan. Ratu Rosari, Bunda Tuhanku, Engkau melahirkan kali dunia, di depan tatamu rakyatku bermohon, doakan kami Maria, doakan kami Maria. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita berkumpul dan berhimpun di dalam lindungan Bunda Maria. Kita berkumpul dan berdoa dalam namanya, seraya menyampaikan keluh kesah dan harapan kita. Semoga dengan doa rosario ini, kita dapat mengikuti dan meneladani hidup Bunda Maria, yang rendah hati dan yang selalu mengikuti kehendak Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Bunda Maria Ratu Rosari, Engkau sudi datang ke Fatima, memberitakan kepada ketiga anak gembala harta rahmat yang terkandung dalam doa rosario. Sudilah membangkitkan dalam hati kami devosi ini, agar dengan merenungkan misteri-misteri penebusan putramu, kami diperkaya dengan hasil buahnya, membawa perdamaian bagi dunia dan pertobatan bagi para pendosa, serta memperoleh anugerah khusus yang kami mohon dalam doa rosario ini. Kami mohon semua itu demi kemuliaan Allah, untuk menghormati Engkau dan untuk mendapatkan keselamatan jiwa bagiku dan bagi sekalian orang. Marilah kita hening sejenak untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab aku terkau rohmu, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak perbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Semoga Allah Bapa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan bersama-sama sabda Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang diragai di tempat asalnya, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan
dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan bacaan hari ini, kita mendengarkan renungan singkat. Yesus sebagai firman yang menjadi manusia, membangun relasi yang hidup dengan manusia dalam tindakan penerimaan. Ia hadir untuk memberitakan bahwa Allah menerima manusia dan bersedia memperbaharui kehidupan manusia yang sudah terkontaminasi oleh dosa yang mematikan. Informasi bahwa ia kembali ke Nazaret, tempat di mana ia dibesarkan, seharusnya menjadi jaminan penerimaan sebab ia bukan lagi orang asing di Nazaret. Namun yang terjadi adalah betapa hebatnya akibat dosa yang merusak kehidupan manusia, sebab pengajaran yang disampaikan oleh Yesus membawa ketidaknyamanan bagi mereka. Pemberitaan tentang pembebasan tidak lagi diterima sebagai kabar sukacita, tetapi dilihat dalam perspektif yang sangat dangkal dan kabur. Karena ia adalah anak Yusuf, tukang kayu yang mereka kenal sungguh bagaimana keadaannya, maka tidak ada alasan untuknya memberitakan kabar sukacita yang membebaskan. Mereka menolak Yesus. Maka, saudara terkasih, menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa setiap bentuk penolakan terhadap kebenaran berasal dari berkuasanya dosa dalam hati manusia. Dosa berkarya dalam seluruh kelicikan dan tipu muslihatnya untuk menjauhkan manusia dari kabar sukacita. Nazaret tempatnya dibesarkan tidak lagi menjadi ruang yang hangat dengan penerimaan, tetapi dingin dengan penolakan. Maka kita pun mewaspadai hal ini dalam kehidupan kita. Jika kuasa dosa merasuk dalam kehidupan keluarga, maka yang terjadi adalah suami yang menolak setiap kebenaran, istri yang membenci kebenaran, dan anak-anak yang mengesampingkan kebenaran. Barang siapa tidak mampu mengasihi, menghormati, dan menghargai mereka yang setiap hari hidup dan bekerja bersama, maka sikap terhadap yang lain pasti akan menindas atau melecehkan. Sebaliknya, barang siapa mampu mengasihi, menghormati, dan menghargai mereka yang setiap hari hidup atau bekerja bersama, maka terhadap yang lain pasti akan membahagiakan dan menyelamatkan. Saudara, lewat bacaan ini, kita diajak dan diingatkan supaya kita dengan rendah hati mengakui dan menghayati apa yang baik, indah dalam diri saudara-saudari kita yang setiap hari hidup atau bekerja bersama dengan kita. Ingat dan hayati bahwa masing-masing dari kita dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana adanya pada saat ini karena jasa, kebaikan, dan kasih mereka yang setiap hari hidup atau bekerja bersama dengan kita. Maka, hendaknya dengan mereka yang setiap hari hidup atau bekerja bersama, kita senantiasa berterima kasih dan bersyukur. Pengalaman berterima kasih dan bersyukur akan menjadi modal dan kekuatan yang handal untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada siapapun dan dimanapun. Setelah kita mendengarkan renungan singkat ini, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Di Lourdes di Gua. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Aku percaya
Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang adalah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, hingga turun ke tempat penantian pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga bersebelahan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Bunda, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam pelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. terpujilah keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang amat baik, Ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari neraka, hantarkanlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat membutuhkan kasih sayang-Mu. Marilah kita mengikuti peristiwa Rosario yang pertama ini. Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Pada peristiwa pertama ini, kita berdoa bagi kita semua yang hadir di sini dan untuk rumah yang kita kunjungi pada malam hari ini. Atas berkat dan rahmat Allah, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Allah lewat perantaran Bunda Maria. Bunda Maria yang penuh belas kasih, terima kasih atas penyertaan dan segala nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pada malam ini. Pada malam ini ya Tuhan, kami ingin beristirahat. Semoga Engkau melindungi dan menyertai kami selama tidur ini, dan bangunkanlah kami esok pagi dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan Yesus, Bunda Maria, lindungi juga rumah yang kami kunjungi malam ini. Jauhkanlah mereka dari sakit penyakit, segala ancaman mara bahaya, godaan setan yang mengancam jiwa dan raga mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. ya Yesus yang baik, Ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari neraka, hantarkanlah segala jiwa ke dalam surga, dan selamat membalas kasih sayang-Mu. terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa pada peristiwa yang kedua ini sambil mengenang peristiwa sedih Yesus didera. Kita berdoa bagi kita yang akan mengikuti ujian. Ya Bunda, terima kasih atas berkat serta nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji-Mu. Ya Bunda, kami mohon
Berkat-Mu agar kami dapat mengikuti ujian pada hari Senin dengan keadaan yang sehat dan pikiran yang sehat. Semoga apa yang sudah kami pelajari selama ini dapat kami ingat dan kami dapat mengerjakan ujian dengan baik dan benar. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kematian. Amin. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa pada peristiwa ketiga ini, mengenang Yesus di kota Duri. Pada peristiwa ketiga ini, kita berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah masing-masing. Tuhan, berikan mereka rahmat agar mereka diberikan kesehatan dan juga mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, Ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarkanlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih dan sangat membutuhkan pertolongan yang dulu. Sembahyang malam. Ya Tuhanku dan Allahku, aku lutut di hadapan-Mu dan bersembah sujud kepadamu, Raja yang tertinggi. Aku mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, terlebih atas pemeliharaan-Mu pada hari yang lalu. Datanglah ya Roh Kudus, terangilah akal budiku, supaya aku dapat mengetahui dosa-dosaku, dan dalam rahmat-Mu supaya aku dapat bersatu atas dosa-dosaku. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbingilah, dan antarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda, ya Maria. Sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda, ya Maria. Sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda, ya Maria. Sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ya Tuhan, Berilah aku berkat-Mu, lindungilah dari segala yang jahat, dan berilah kepada kehidupan yang kekal. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang yang beriman sejahtera dalam ketentraman, mengenalkan dengan Tuhan. Amin. ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati makna dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan lagu penutup. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus.
Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya, amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.